Salam bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu lah kami boleh berhimpun di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Engkau sendiri telah menjanjikan bahwa jika ada 2 atau 3 orang bersekutu di dalam nama-Mu, Engkau akan memberikan apa yang mereka minta. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami dan berikanlah kepada kami apa yang perlu bagi hidup kami. Terlebih lagi, berilah kami pengetahuan tentang kebenaran-Mu dan hidup kekal di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Ku
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Jubilate pada hari ini yang tertulis di dalam 1 Tawarik 16 ayat 28 sampai dengan 30 dan mari kita membaca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi, sungguh tegak dunia, tidak bergoyang. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa, dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kepadamu, karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa
dan kehidupan baru oleh kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Petunjuk hidup baru. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis di dalam Ulangan 8 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sekali lagi, oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Mari kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin.
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Warta Jemaat Minggu Jubilate 26 April 2026. Yang pertama, jadwal KOR hari Minggu 3 Mei 2026. A. KOR yang mengikuti ibadah bahasa Indonesia sesi kedua pukul 9 WIB adalah KOR Gracia. B. KOR ibadah bahasa daerah sesi ketiga jam 10.30 WIB adalah KOR Ebenezer dan KOR Anugerah. Kedua, ibadah kategorial. Ibadah kategorial KOR Gracia dilaksanakan hari Senin 27 April 2026 masuk pukul 19 WIB. Ketiga, pertanyaan keluarga penatua. Pertanyaan keluarga penatua Minggu 3 Mei 2026 tempat GSG masuk pukul 12.30 setelah selesai ibadah sesi ketiga bahasa daerah yang menjadi tuan rumah sektor Galatia. Keempat, jemaat yang tambah. Mulai hari ini Minggu 26 April 2026 sudah menjadi anggota jemaat kita keluarga Posma Usia Napitupulu, Derian Sitanggang, dan satu orang anak dari Gereja Kristen Indonesia Sumatera Utara Jemaat Mandala. Keluarga ini tinggal di Jalan Pelikan 17 nomor 396 Sektor Maria. Nanti setelah warta berita kita perkenalkan ke depan. Yang kelima, jadwal ibadah sektor. Hari Rabu tanggal 29 April 2026 akan dilaksanakan ibadah kebaktian sektor bertempat di rumah anggota jemaat masuk pukul 8 WIB. Tempat dan rumah keluarga ada di dalam tertib acara kita. Jemaat yang tambah yang sudah dibacakan tadi kami perkenalkan untuk ke depan. Kami persilakan untuk ke depan. Kiranya keluarga Amang Posma Usia Napitupulu dan Inang Derian Sitanggang dapat mengikuti apa menjadi tata
dalam gereja kita ini. Kiranya keluarga ini selalu diberkati Tuhan. Terima kasih. Demikian warta berita jemaat tanggal 26 April 2026. Shalom. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus yang ada dalam ruangan gereja, yang ada di pelataran gereja, dan juga yang ada di GSG, selamat hari Minggu bagi kita semua. Begitu juga secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kami petugas dari PMI dalam aksi donor darah pada saat ini. Terima kasih atas pelayanannya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 2 dimulai ayat 22 sampai ayatnya yang ke-28. Kita akan baca secara bergantian, kita mulai. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu.
Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Kita baca bersama ayat 28. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Sampai sedemikian jauh pembaca. Hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Itu yang menjadi tema bagi kita pada minggu hari ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita coba ingat-ingat, kita perhatikan berapa minggu ini tema khotbah berkaitan dengan sukacita. Dan memang banyak hal yang membuat kita merasa senang, merasa sukacita, bergembira. Misalnya, kalau baru gajian ada rasa senang, tapi begitu lihat rekening listrik, air, telepon, tagihan-tagihan lainnya, kemudian anak-anak minta uang sekolah, langsung rasa senang tadi ambiar. Jadi walaupun banyak hal yang membuat kita merasa senang di dunia ini, tapi rasa senang, rasa gembira, rasa sukacita yang demikian hanya bersifat sementara. Begitu ada beban, simsalabim, rasa senangnya langsung hilang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Oleh karena itu, pada pemberitaan pada hari ini, kita diajak untuk melihat dan menemukan bahwa dalam situasi yang sulit sekalipun dapat bersukacita. Jadi di saat menghadapi dan menjalani kesulitan hidup, kita dapat bersukacita. Tentu kita bertanya, sukacita yang bagaimana itu? Yang berasal dari mana itu? Sukacita yang sejati bersumber dari kebangkitan Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Kebangkitan Kristus itu menjadi sumber sukacita bagi orang percaya. Mengapa? Dalam pembacaan kita dikatakan Petrus di depan orang banyak, yang sebagian besar orang banyak itu adalah orang-orang yang menyaksikan bagaimana Yesus disalibkan. Bagaimana Yesus mati. Jadi Yesus yang diberitakan oleh Petrus adalah Yesus yang benar-benar ambil bagian dalam sejarah hidup manusia. Dia bukan dongeng, dia bukan mitos, tapi dia adalah benar-benar hadir dalam hidup manusia. Semasa hidupnya, dia melakukan perbuatan-perbuatan, mujizat-mujizat dan banyak tanda. Kemudian dia disalibkan dan mati. Selanjutnya dikatakan dia bangkit. Jadi apa yang dialami oleh Yesus melalui penyalipannya, kematian dan kebangkitannya itu bukanlah suatu peristiwa kekalahan atau kegagalan. Tapi apa yang dialami oleh Yesus itu sesuai dengan rancangan Allah. Yaitu untuk mengalahkan kekuatan yang tidak dapat dikalahkan oleh manusia, yaitu kekuatan maut. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, mengapa dikatakan kebangkitan Kristus menjadi sumber atau akar dari sukacita orang Kristen? Karena mau mengatakan bahwa kuasa maut telah dikalahkan. Selanjutnya dikatakan, kebangkitan Kristus mau memberitahukan
bahwa Dia yang telah bangkit, Dia hidup, dan Dia senantiasa menyertai kita. Itu dikatakan oleh Daud dalam pembacaan. Aku senantiasa memandang Tuhan, sebab Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Jadi boleh dikatakan sukacita sejati lahir dari kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Pernah kita perhatikan anak kecil pada malam hari, tiba-tiba lampu mati, listrik padam, lampu mati. Kira-kira apa reaksi anak kecil tadi? Takut dan menangis, menjerit. Mama! Tapi begitu mamanya menjawab, aku di sini nak. Apa yang terjadi? Anak itu akan tenang. Dalam kondisi listrik padam, lampu padam, gelap, sesungguhnya si anak itu belum bisa melihat secara kasat mata kehadiran mamanya di situ. Tapi dia mendengar suara mamanya dan dia tahu mamanya hadir di situ. Jadi kesadaran adanya kehadiran orang yang menolongnya itu memberikan ketenangan. Oleh karena itulah, Bapak Ibu Saudara-saudara, meskipun listrik belum nyala, lampu belum nyala, tapi anak itu bisa tenang karena dia tahu mamanya ada beserta dia. Demikian juga kita Bapak Ibu. Dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Boleh jadi masalah itu terus masih tetap ada. Masalah itu belum selesai. Tapi sadarilah, di saat kita menghadapi, menjalani masalah-masalah tadi, Tuhan hadir di situ. Dengan demikian, meski masalah tetap ada, hati mampu bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan hadir dan dekat dengan kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa dikatakan kebangkitan Kristus menjadi dasar sukacita? Karena melalui kebangkitan Kristus itu melahirkan, memberikan pengharapan yang baru. Kebangkitan Kristus mau menunjukkan bahwa Allah tidak berkenan yang kudus itu yang menunjuk pada Yesus berada di dalam kebinasaan. Dengan kuat kuasanya, Yesus bangkit dari kematian. Hal itu mau mengatakan kepada kita bahwa kuasa dan kekuatan maut telah dikalahkan, telah dipatahkan. Dengan begitu, memberikan kesadaran bagi kita bahwa hidup kita bukan berakhir pada kematian. Kuasa kematian tidak dapat menahan kita di kubur itu. Sebagaimana Kristus telah bangkit dari liang kubur, kita juga akan bangkit bersama dengan Dia. Oleh karena itu, kalau bicara tentang kematian, tidak perlu lagi rasa takut. Tidak perlu lagi istilah marsattabi, sattabi sangat niborngin, sattabi sangat nijabuon, sattabi sangat yang lainnya. Kalau bicara kematian. Karena kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Bahkan Paulus katakan kematian adalah untung. Labado nang hamatnya. Jadi dengan demikian, karena kita tahu hidup kita tidak berakhir pada kebinasaan, hidup kita tidak berakhir pada kematian yang kekal, itu menunjukkan bahwa kita memiliki tujuan yang jelas. Kita memiliki tujuan hidup yang jelas. Kita punya masa depan yang jelas, yaitu hidup kekal di dalam kerajaan. Itulah sebabnya, kalaupun situasi sulit, kita mampu tetap bersukacita. Karena apa? Karena kita memiliki tujuan hidup yang jelas.
Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kesadaran bahwa kita telah memiliki tujuan hidup yang jelas. Ini yang menjadi pengharapan kita. Ini yang mendorong kita untuk tidak berkecewa dalam menjalani hidup ini. Bahkan senantiasa dimampukan untuk bersukacita dalam kondisi yang sulit sekali. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ini mau menunjukkan kepada kita, kebangkitan Kristus telah membuka jalan baru. Kita tidak lagi berjalan menuju ke kebinasaan, melainkan kita sedang berjalan menuju persekutuan yang indah dengan Tuhan yang telah bangkit. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara mau menyadarkan kepada kita, bersukacitalah karena Kristus sudah menang. Bersukacitalah karena Tuhan senantiasa menyertai. Bersukacitalah karena kita memiliki masa depan yang sudah terjamin dan jelas. Jadi dengan demikian, sukacita yang ditawarkan, yang diberitakan melalui kebangkitan Kristus sangat berbeda dengan sukacita, rasa senang yang ditawarkan oleh dunia ini. Sukacita di dunia ini meskipun banyak, tapi itu bersifat sementara. Bagaimana kita? Sukacita yang mana yang mau kita pilih? Dengan begitu, kita mau menegaskan bahwa di Minggu Jubilate ini, sukacita kita adalah sukacita yang jelas. Sukacita yang memiliki alasan yang jelas, yaitu kebangkitan Kristus tadi. Jadi bersorak dalam Minggu Jubilate ini, bersukacita dalam Minggu Jubilate ini bukan sekedar yang disebut orang berhalusinasi. Bukan karena berhalusinasi. Tahu ya istilah berhalusinasi? Seperti orang yang lagi sakau, kalau yang lagi make, kalau lagi sakau dia, wah dunia ini indah sekali. Begitu juga pecinta tua teh gorne minuman yang keras, kalau udah kena itu, kena bius itu katanya dunia ini terasa indah, dunia ini begitu mengasihkan. Tapi pengaruh tua selesai, pengaruh sabu-sabu tadi, sakau tadi itu selesai, persoalan muncul kembali dan banyak masalah. Tapi sukacita melalui kebangkitan Kristus, hanya itulah yang mampu menolong dan menguatkan kita. Meski sedang menghadapi situasi yang sulit, kita mampu bersukacita. Jadi ingatlah, seberapa besar pun tagihan, seberapa besar pun rekening ke rekening itu, ingatlah, kebangkitan Kristus yang menawarkan sukacita yang indah, itu mampu menolong kita menjalani hari-hari kita. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu saat ini. Biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh senantiasa bersukacita karena kami tahu Kristus Yesus Tuhan kami telah bangkit dari kematian dan Dia hidup dan Dia senantiasa hadir di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Berkati pemberitaan firman-Mu menjadi kuat kuasa yang senantiasa menuntun perjalanan hidup kami. Begitu juga Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami saat ini. Kami boleh beribadah dengan kondisi kesehatan yang baik, suasana hati yang gembira, semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk pertambahan usia yang Kau berikan bagi kami, khususnya bagi anggota jemaat-Mu yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Itu juga kami membawakan setiap pergumulan anggota jemaat yang bergumul tentang masa depannya. Engkau juga Tuhan yang campur tangan.
Secara khusus kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan mengikuti seleksi ujian untuk memasuki perguruan tinggi negeri pada waktu-waktu yang mendatang. Khususnya bagi Batara Sadra Huta Barat yang akan mengikuti ujian masuk ke perguruan tinggi negeri yang diminatinya. Engkau menopangnya di dalam usaha yang telah dilakukannya. Begitu juga Tuhan, kami membawakan jemaat-Mu yang saat ini dalam kondisi kesehatan terganggu dan dalam proses pemulihan. Nyonya Huta Julu Boru Siregar yang baru selesai operasi dan sedang menjalani pemulihan. Begitu juga untuk Nyonya Purba Boru Silutonga yang juga sedang dalam proses pemulihan. Dan juga Bapak F. Sinaga yang berada opname saat ini di rumah sakit. Ketiganya dari sektor Joshua. Engkaulah Tuhan dengan kuat kuasa-Mu campur tangan dalam kesehatan yang sedang mereka alami saat ini dan dalam proses pemulihan Engkau juga yang mempercepatnya. Itu juga Tuhan kami bersyukur untuk keluarga Posma usia 70 dengan Erlan Sitanggang dan satu orang anak dari mereka yang telah menggabungkan dirinya di tengah-tengah persekutuan gereja-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau juga Tuhan yang senantiasa menopangnya sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang berkenan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Sehingga menjadi keluarga yang senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Gitu juga Tuhan, kami tengah-tengah pelayanan gereja-Mu melaksanakan aksi sosial donor darah saat ini. Biarlah aksi sosial donor darah ini boleh membawa manfaat bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan darah. Sehingga mereka juga boleh tertolong. Itu juga untuk seluruh jemaat-Mu yang ikut ambil bagian dalam kegiatan aksi donor darah ini. Engkau juga yang memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Ku bersungguh dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur-Mu kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita di saat memberikan persembahan, kita mendengar dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara,
Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dalam damai dan sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.